Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan hari ini karena kita diberikan sebuah janji bahwa Tuhan akan menyertai kita untuk melewati setiap tantangan, setiap pergumulan yang akan kita hadapi. Kita percaya bahwa ketika kita disertai sama Tuhan, di sana ada sukacita. Kita pujikan PKJ 216. PKJ 216 berlimpah sukacita di hatiku. PKJ 216. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui kau di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya sukacita yang Tuhan tanam dan titipkan dalam hidup kami akan kami temukan di mana saja, dan kami serahkan agar hari ini kami juga boleh membangun sukacita di dalam-Mu. Kami serahkan, hanya dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka firman Tuhan dari Mazmur 69. Mazmur 69. Mazmur 69 ayat, kalau kita fisik 31 sampai 37. Mazmur 69 31 sampai 37, kalau kita handphone 30 sampai 36. Dengarkanlah sabda Tuhan. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Andri Yunus, mungkin Bapak Ibu lagi dengar akhir-akhir ini ada salah satu tokoh aktivis hak asasi manusia yang disiram air keras. Tidak beda jauh dengan Novel Baswedan, tidak jauh dengan Munir. Kalau Bapak Ibu pernah mendengarkan peristiwa-peristiwa aktivis HAM yang memperjuangkan hak orang lain, tapi justru malah dibungkam karena entah dari orang dalam ataupun mungkin orang yang gak suka. Di negara kita terlalu banyak kasus pelanggaran HAM dan orang-orang yang memperjuangkan, ada yang masih semangat, ada yang udah putus asa. Kasus-kasus seperti kejadian 65, 98, dan masih banyak kasus-kasus lain yang rasanya kalau dihitung-hitung banyak yang tidak selesai dan akhirnya keluarga juga sudah pasrah. Pelaku tidak diadili, yang jadi korban dibiarkan mati. Nah, Bapak Saudara, meminta keadilan itu bentuk dasar hidup seorang pengikut, khususnya kita pengikut Tuhan. Mazmur menunjukkan bahwa meminta tolong Tuhan itu, kalau ketika orang berharap mendapatkan keadilan, kadang-kadang kita secara egois berharap musuh kita ditiadakan sama Tuhan. Kita berharap musuh kita atau orang yang jahat sama kita dihabisi. Karena kita berharap dapat keadilan, kita nggak salah, tapi kenapa kita harus terluka? Dan pemazmur ini selalu menunjukkan, walaupun tidak semua tindakan pemazmur ini dibenarkan ya,
Pujian kepada Allah benar, tindakan Allah benar, tapi tindakan pemazmur ini sebenarnya mewujudkan sisi asli kemanusiaan yang sebenarnya kita juga pasti pernah lakukan. Kita pernah marah sama orang, kadang-kadang terbersit lah. Saya tuh paling sering dengar orang Kristen tuh jemaat saya, kita suka bilang nanti biar Tuhan yang balas. Dah, nggak ada sebenarnya Tuhan ngebalas tuh nggak ada. Tuhan itu bukan tidak berpihak pada kita atau berpihak pada musuh, nggak ada. Yang ada juga kita nih sebagai makhluk-makhluk ciptaannya ada dalam rencana Tuhan yang besar. Kalau kita dipakai bukan karena Tuhan berpihak, karena kita dipakai, karena Dia yang punya kehidupan ini. Nah tapi tadi kembali, manusia dengan sewajarnya menuntut keadilan. Mazmur difitnah, dia dihina, dicemooh, menanggung kemiskinan, perlakuan diskriminatif. Sungguh dia udah gak tahan, harga dirinya terkoyak-koyak. Nah, Bapak Ibu pasti pernah kan mengalami harga diri terkoyak-koyak, mungkin pernah dibully, pernah dikatain orang, digosipin, dan biasanya kita emosi tuh kalau udah ngalamin itu gitu ya. Tetapi pemazmur walaupun di tengah-tengah amarahnya, dia tetap fokusnya adalah berpaut pada Allah, berpaut pada cinta kasih Allah. Dan pemazmur menaikkan pujiannya kepada Allah, walaupun di bagian sebelumnya dia udah marah-marah segala macam, tapi ujung dari itu semua adalah sebuah cinta yang besar kepada Allah. Sehingga Bapak Saudara, kita bersama-sama belajar dari pemazmur, bukan untuk meminta pembalasan, bukan supaya orang yang jahat sama kita, yang melukai kita mendapatkan, tidak. Tetapi kita meminta Tuhan menolong kita melewati pergumulan, supaya nanti di akhir dari perjuangan kita bisa menaikkan rasa syukur. Sehingga membalas bukanlah bagian kita dan bukan sifat orang Kristen. Karena Tuhan sampai disalib pun tidak membalas orang Farisi, tidak membalas orang-orang yang mengata-ngatai Tuhan, tidak membalas orang yang menukar Tuhan dengan Barabas, tidak membalas pencuri yang ada di kanan kiri Tuhan yang salah satunya yang mengejek Tuhan, tidak membalas prajurit Romawi, tidak membalas Herodes Pontius Pilatus. Semuanya Tuhan terima, karena Tuhan tahu bahwa Tuhan adalah dalam karya Sang Bapa. Kita juga demikian. Kita memang harus memperjuangkan keadilan. Buat orang lain kita harus memperjuangkan. Tapi untuk diri sendiri kita serahkan sama Tuhan. Sekali lagi, orang Kristen boleh memperjuangkan keadilan buat orang lain. Jadi misalnya Bapak Ibu ngeliat ada orang kesulitan, sakitin, kita berjuang bisa dengan memberikan uang, waktu, tenaga, perhatian. Tapi untuk diri sendiri kita nggak boleh memperjuangkan melebihi kebutuhan orang lain. Sehingga hari ini sama-sama mari kita mau meminta pertolongan Tuhan, agar Tuhan yang menolong kita melewati hal-hal di depan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami belajar tentang proses hidup ini yang kadang-kadang menyebalkan, kadang-kadang capek, tapi kami tahu bahwa hidup sama Tuhan selalu ada dinamikanya, dan kami percaya kami mau belajar melewatinya dengan anugerah Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.